ada di hujung sana. Ujung, lurus sahaja, belok kiri. Don't belok-belok. Okey? Lurus, baru belok kiri. Baru jumpa tandas. Yang ini jangan belok sana, terus ujung belok ke kanan, baru nampak tandas. Alright? Okey, jangan tahan-tahan. Nanti ada aliran air pula di. We need aliran Roh Kudus. Okey? Alright? Hello, wow. Hello Pastor, selamat datang. Okey, boleh duduk di hadapan semuanya. Okey. Around 2 minutes kita mau start sudah sama-sama. Okey. 2 minutes, Alright. Saya mau pinjam Nathaniel. Mana Net? Net. Mana Net? Sini Net. Kita mau buat mereka santai-santai dulu, jabat tangan. Salam ikan Net. Oke, kita buat salam ikan Net. Ya, right. So sebelum kita mula dengan countdown kita, mulakan dengan kebaktian kita pada malam ini. Mari kita mencintai satu sama lain yang baru saja kita jumpa. Boleh? Alright everyone? Boleh untuk kita berdiri sekejap saja? Sekejap saja. Alright, sekejap saja. Oke, yang baru sampai, selamat datang ke CBC. Welcome everybody. Oke, right. So salam. Kita jumpa satu sama lain. Jangan dalam golongan yang kita kenal saja. Alright. Oke. Salam ikan nih jauh saya bawa dari induk IPCC sana. Alright, jauh. Oke, overseas sudah salam ini. Oke. So the salam is like this. Oke. 1, 2, jangan salam dulu. Pastikan kamu seperti ikan. And then baru jumpa satu sama lain, boleh? Oke, cari 5 orang yang kamu tidak kenal. Oke, I know kita di sini sangat pelbagai daripada church, alright? Oke, cari. Penari-penari, cari kawan kamu yang bukan penari. Mana tahu mereka boleh ada aura menari lepas ini. Penari-penari, go find your friends. Betul. Wow. Terangnya, wow. Oke, sudah berkenalan dengan satu sama lain. Tidak kenal maka tidak cinta. Jadi harus kenal satu sama lain, alright? Oke, selepas ini kita akan rasa lebih sukacita lagi berkumpul melayani bersama-sama. Pelbagai gereja bersatu hati untuk satu tujuan yang sama, yaitu Tuhan Yesus kita, amin. Haleluya. Alright everybody, so malam ini kita akan ada YouTube live. Gitu, oke? Kita ada YouTube live, kamu boleh masuk ke dalam CBC punya YouTube. Kamu akan jumpai muka-muka cantik kamu, muka-muka handsome kamu, right? Di sana. Mungkin semasa countdown nanti, baru YouTube live kita berjalan, is it? Betul? Sudah jalan? Sudah jalan? Sudah jalan, sudah. Jadi pastikan kamu semua senyum-senyum, jangan tidak senyum malam nih. Oke, selamat datang, selamat datang. Selamat datang. Okay, once again, shalom everyone. Woo! Okay, mana jemaat dari gereja CBC? Say who?
Hai, pasegera manja dengan suara. IPK. Woo! IPCC. Woo! Okay, ada lagi another church? Other church yang saya telah sebut? Ada? BKSL. Woo, mana? Yes. Ada lagi Sri Aman Maranatha. Haleluya. Haleluya. Alright, selamat datang ke kebaktian apa? Kebaktian penyegaran iman kita. So hari ini kita ada pengkhotbah yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk melayani kita pada malam ini. Puji Tuhan. Alright. So everybody, sebelum kita dalam suasana yang indah bersama dengan Tuhan kita, I know semua orang sekarang ini bukan pakai Nokia ayam tu lagi kan, yang 320 apa tu. Alright, everyone guna touch screen punya phone. Alright, semua pasang flashlight, boleh? Okay, semua pasang flashlight. Alright, yang sudah berjaya pasang flashlight, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Alright, okay, semua sudah. Okay, mungkin tim lampu kita boleh untuk kita uji keterangan, boleh padam semua dulu, tengok macam mana. Okay. Wow, so nice. Okay, lagi sekejap. Alam. Pasegera mindset, api padam dulu. Jangan tiup, api tu. Okay. Sana memang boleh pasak padam gitu, pastor. Ke itu memang api. Memang lampu. Memang macam tu ke pastor? Wow. Lagi. Okay. Jadi kita akan buat flashlight kita di sini. Jangan kamu risau, tak ada bateri sebab gara-gara ini. Okay? Saya tahu kamu sudah charge kan sebelum sampai sini tadi. Right, kita buat flashlight ini sambil kita tunggu countdown kita bersama-sama. Boleh? Boleh? Alright. Are you guys ready? Yes? Ready? Okay. Yeah, ready, countdown together. Okay, kita lambai sama-sama. Okay, countdown kita manual je hari ini ya. Alright, everyone. Kita hitung dari Bapak minit. Countdown kita manual. Alright. Ya, manual. 10 saat. Everyone, stand like me. Okay, muka serius sikit. Sebab mereka kata digital countdown tadi. Sekarang suruh saya manual pula. 10. 9. Okey, belum lagi sebab pastor tidak angkat tinggi. Angkat tinggi sikit. Angkat tinggi sikit. Okey, 9. Sorry apa? 8. 7. Selepas countdown ni apa yang berlaku? I will say whoo together with them. Alright, okay. 6. 5, 4, 3. Okey, selepas saya sebut 1, kita akan sebut macam ni. Selamat datang ke kebaktian. Boleh kita praktis, anggap saja belum YouTube berjalan, anggap saja. Okey, boleh Okey, I said selamat datang, kamu semua akan sebut kebaktian penyegaran iman, boleh? 3, 2, 1. Selamat datang ke Yeay! Woo!
Selamat padang semua. Mari kita sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan pada petang ini. Kita akan menyatakan kebesarannya, kebesaran namanya, dan apa yang dia telah lakukan. Mari kita sama tepuk tangan kita. Overcome, we will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Kita sama nyatakan, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, the life in me, and I am free in Jesus' name. Kita sama nyatakan kemenangan Yesus di tempat ini. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. This is carrying our burdens. Carrying our burdens. Covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus. Kita akan sama nyatakan kemenangan Tuhan di tempat ini. Mari kita sama tepuk tangan kita. Kita akan menyatakan kemenangan Yesus di atas semua belenggu-belenggu kita, atas semua kesakitan kita. Karena Yesus telah menang, amin. Yesus yang berperang untuk kita, amin. Mari kita sama nyatakan, God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting, God is fighting for us. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout. God is fighting, God
Haleluya, nama Yesus adalah nama yang paling besar dan yang tertinggi di tempat ini, amin. Amin. Justru pada malam ini di kota Sentosa ini kita akan buat satu deklarasi bahwa daripada timur sampai ke barat, utara dan selatan nama Yesus ditinggikan di tempat ini, amin. Amin. Dan kita percaya kota Sentosa adalah milik Yesus, amin. Haleluya, mari. Haleluya. Oh, come on, mari. Oh, 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 oh. One more time. Katakan dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, ho 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 ho. Kali lagi katakan ho 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 ho. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi. Katakan barat. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung. Katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Nama siapa? Nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh, 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 Haleluya. Amen, 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 amen. Haleluya Yesus, thank you Lord, thank you Jesus. Yesus, Thank kami ingin terus tinggikan namamu dan Yesus Amen, menjadi Raja amen, atas amen. segala Raja. Amin. Amen, Yesus haleluya. Tuhan atas segala Tuhan. Oh, Amin. haleluya Yesus. Di dalam nama Yesus kita diberi kuasa, kita diberi kemenangan. Amin. Dan sama tinggikan Yesus Raja di tempat ini. Oh, oh, oh. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah
jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita sama naikkan. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Ilalah Allah Allah bersamaku, siapa jadi? Mari kita sama nyatakan. Bila Allah Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita dengan cara sendiri kita menaikkan Yesus sebagai Raja semua raja. Yesus Engkau Tuhan semua Tuhan. Dalam namamu semua kesakitan itu hilang, karena Engkau yang bertata di tempat ini. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus, kami memuji Engkau, Raja atas segala raja. Haleluya. Yesus, Kau Raja. Pujilah, terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Thank you, Lord. Haleluya. Kami memuji Kau Raja Tuhan. Kau Raja Tuhan. Yes, Lord. You are kings, the King of Kings, Lord. You are also the way maker, the promise giver, and the one that will never leave us alone, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship. Let's sing this again. You are here. You are here,
are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing, you're the waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You're the waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Sing, you are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Turning lives around. Turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You're the waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Let's leave our voice out. Even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. One more time, even when I don't see it, you never stop working.
Jesus. Firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat 20 mengatakan begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata daripada kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita percaya bahwa malam ini Dia yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Sebab hanya satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, yang menyebabkan semua kita layak menerima mukjizat itu dalam hidup kita. Haleluya. Semua kita layak untuk menerima berkat kemurahan Tuhan, karena hanya nama Yesus ditinggikan di tempat ini, sehingga Ia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Sebab Yesus Kristus ditinggikan di tempat ini pada malam ini. Jesus. Haleluya. Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamaku dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
ini, Roh Kudus yang sama membangkitkan Yesus daripada kematian. Roh yang sama tinggal dalam kita. Dan roh itu yang akan menjamah hidupmu. Roh yang sama akan memulihkan hidupmu. Amin, haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi mari umat Tuhan katakan amin, haleluya Yesus. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, berserah penuh di hadiratmu, seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu, oh, di altarmu, menyembahmu. Haleluya, oh, haleluya, Jesus, haleluya, oh, amen, haleluya. Terima kasih Yesus, sebab kami percaya apabila Adam gagal, Adam yang terakhir, Yesus Kristus menjadi identiti kami. Kami menang bukan karena kebaikan kami, tetapi karena Yesus Kristus menjadikan kami berada di dalam kemenangan itu. Karena Yesus Kristus menanggung segala sakit penyakit kami, karena Yesus Kristus menanggung segala kegagalan kami. Dan pada malam ini kami boleh angkat kepala dan kami boleh mengatakan kami adalah umat pemenang. Haleluya, sebab Yesus bersama dengan kami. Terpuji namamu Yesus. Haleluya, karena nama Engkau ditinggikan di tempat ini, nama Engkau dimuliakan di tempat pada malam ini. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, karena Engkau Allah yang baik, yang memiliki segala-galanya. Tuhan akan memberkati segala sesuatu pada malam ini, karena Engkau adalah Allah tempat kami berlindung. Kuasa Engkau menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami. Terpuji namamu Yesus, kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk, bagi high five kepada 5 orang. Tuhan katakan Tuhan berkati. Amin, haleluya, haleluya Yesus, haleluya.
Wow, beri tepukan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Ayo sekali lagi dong, berikan tepukan luar biasa lagi untuk Tuhan Yesus kita. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Amin. Thank you so much, Team Praise and Worship. Wow, hadirat Tuhan sangat luar biasa, amin. Tuhan Yesus kita sangat baik, amin. Dan sangat indah, amin. Haleluya. Selamat datang sekali lagi ke kebaktian penyegaran iman kita pada malam ini. Thank you so much CBC, Pastor Graman, khususnya karena menjadi tuan rumah 1.0, 2.0, 3.0 nanti boleh ya, Pastor? Bisa aja. Ya, haleluya. Alright, jadi kita mau juga mendengar kata alu-aluan daripada Pastor Graman kita. Mana tahu lepas ni ada roti. Tiba dah, Pastor. Welcome Pastor. Beri tepukan untuk Pastor Graman. Wah, terima kasih kepada MC kita Joanna. Wah, tepuk tangan kepada dia. Wah. Amin. Terima kasih. Dan sekali lagi kita mengalu-alukan semua kita di sini. Amin. Wah, semua anak-anak Tuhan. Baik nun datangnya dari Pulau Pinang maupun dari Sarawak, kita mengalu-alukan datang semua kita. Amin. Wow, hari Rabu ini tadi, pada hari Rabu ini, waktu kami berdoa, 2 ayat yang Tuhan berikan, ya 2 ayat di dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-51 dan 50. Ayat yang ke-51 Tuhan mengatakan, langit terbuka, heaven open. Amen. Dan apalagi ayat yang ke-50 dia mengatakan, kamu akan melihat hal-hal yang jauh lebih hebat lagi. Wow, ini yang kita percaya pada malam ini. Pada malam ini langit apa? Langit apa? Dan bila langit terbuka, apa yang berlaku? Gereja yang luar biasa akan terjadi. Maka kita percaya malam ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amen. Penkhotbah kita malam ini tidak lain tidak bukan, kebanyakan semua kita di sini saya pikir sudah kenal beliau. Ya, sebab Pastor Sam dalam 1 tahun barangkali 6 bulan ya, di Sabah dan di Sarawak. Adakah Pastor? Bengkali lebih kan? Kurang lebih ya, kurang lebih. Wow, bermaksud dia mengunjung Sabah, dia mengunjung ke Sarawak. Ya, hati beliau walaupun nun datangnya dari Pulau Pinang, tetapi hati dia orang Sarawak dan Sabah juga. Ya, betul kan? Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Wow, amen. Pastor Sam, dan itu sebab terima kasih banyak-banyak Pastor. Dan dalam bahasa Iban mau, bolehkah? Dan Waisulunya, apa maksudnya Waisulu? Ini dalam bahasa Iban tau. Apa maksudnya Waisulu? Kekasih beliau juga bersama dengan dia, Susi. Tepukan tangan dia. Amen. Wow. Dan mereka berdua dikaruniakan dengan 2 anak. Ya. Dan 1 jadi pastor nun di sana Pak, di dari Dallas, saya hampir katakan California tadi, di Dallas. Wah, dan seorang lagi ialah itu yang lelaki, ya, dan yang perempuan dan Jeremy namanya kan, di Dallas, dan juga anak mereka yang perempuan itu assistant psychologist. Okay, dan tepuk tangan kepada beliau. Dan Pastor Sam sudah melayani Tuhan selama 37 tahun. Wow, ini veteran sudah kan? Ya, dan 37 tahun. Dan we really bertuah malam ini. Kita bertuah malam ini. Kerana apa? Kerana Pastor Sam boleh datang dan bersama-sama dengan kita malam ini. Kita percaya seperti apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Surga, heaven, langit terbuka, the sky open,
And something good is happening tonight. Satu yang luar biasa malam ini akan berlaku. Amen. Siapa yang percaya? And justru itu tidak meluangkan masa, kita menjemput Pastor Sam untuk tampil ke hadapan dengan kita. Amen. Wow. Terima kasih kepada semua. Shalom semua. Nama berita. Selamat lemai. Amin. Itu saja yang saya tahu. Puji Tuhan, Pastor Grayman, terima kasih. Dan juga Gereja Christ Baptist, semua jemaat, semua pelayan yang membuka gedung untuk kita beribadah malam ini. Tepuk tangan bagi mereka. Thank you Pastor. Thank you. Dan juga kepada semua tim kami dari Excel Point Kuching yang melayani hari ini. Thank you, so proud of you all, so proud of you all, well done. Pastor Joe yang sebagai lead pastor kami dengan juga pastor-pastor lain. Dan juga pastor-pastor kota dari sini juga kawasan ini yang bersama dengan kita dan para hamba Tuhan, pelayan-pelayan, para jemaat yang dihormati. God bless semua, Tuhan berkati. Sedang kita menyembah tadi, saya dapat satu firman dan terkejut saya bila Pastor Grayman sebut ketika mereka berdoa, firman yang diberi adalah open heaven, langit terbuka. Saya juga semasa kita menyembah, Tuhan cakap malam ini ada surga terbuka. Wow, so ada konfirmasi Pastor. Thank you, terima kasih kerana Tuhan sudah pun informasi kepada kita sesuatu yang ada di dalam hati kita semua malam ini. Amin. Siapa siap terima berkat dari Tuhan? Lambaikan tangan. Amin. Siap ini. Jangan tengok manusia, tapi tengok sama Tuhan. Amin. Manusia akan kecewakan kita semua, tapi Tuhan yang akan memuaskan kita dengan apa yang saudara perlu. Amin. Kita berdoa sama-sama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih malam ini ada berkat besar menunggu kami. Bukan kerana kami sendiri yang cakap ini, tapi Tuhan sudah konfirmasikan ada langit terbuka. Dan ketika langit terbuka berarti Tuhan surga sudah siap menjamah kami di tempat ini. Yang sakit sembuh malam ini. Yang takut jadi berani, yang lemah jadi kuat Tuhan. Yang dibelenggu dilepaskan. Yang terikat dimerdekakan. Dan kami percaya bukan kerana kami baik, tapi kerana Tuhan baik. Ketika 2-3 berkumpul, di situ ada kuasa Tuhan. Jadi nyatakan kuasa-Mu di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan saya melihat di sini sangat kurang suku saya di sini. Ternyatalah saya ini orang yang paling putih di tempat ini, saudara. Tapi puji Tuhanlah, saya sangat senang melayani orang-orang dari kebaktian bahasa di Sabah, di Sarawak. Orang dari kebaktian bahasa Inggris jangan kecewalah. Tapi itu panggilan Tuhan dalam hidup saya dan sangat senang kami melayani. Dan puji Tuhan untuk istri saya, Suzy yang sudah mendampingi saya. Itu mantan girlfriend saya, saudaraku. Mantan girlfriend. Jadi sekarang status dia sudah berubah lah. Dulu girlfriend lah, sekarang lain Pak itu. Jadi sudah 31 tahun melayani bersama dengan saya. Thank you kepada istri yang setia. Saudara dapat istri yang baik, saudara akan bersuka cita. Dan kalau dapat istri yang tak baik, Tuhan memberkati saudara. Amin. Saya harap tak ada orang yang macam itulah di sini hari ini. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Okey. Satu hari ada seorang pergi ke satu rumah, pergi jumpa doktor lah. Ketika dia pergi jumpa doktor,
Dia cakap dengan doktor, doktor saya punya badan ini ya, seluruh badan saya sakit doktor. Doktor cakap, seluruh badan you sakit? Mari sini, tunjuk saya mana kau sakit. Dia tekan badan dia di sini, bilang, bahu dulu doktor. Aduh, dia bilang sakit betul. Habis mana lagi sakit? Aduh, sini pun sakit doktor. Dia bilang, dia bilang, lagi mana sakit? Dia tekan mata, aduh mata pun sakit. Dia bilang, bagian lain, dia tekan kaki dia bilang, aduh sakit juga kaki saya. Habis dia bilang, lagi mana sakit? Gigi, gigi saya pun sakit. Berarti seluruh badan dia sakit. Dokter cakap dengan dia, kau orang bego kau ini. Bukan badan kamu sakit, jari kamu patah lah. Paham gak? Karena jari dia patah, mana-mana dia tekan semua pun sakit lah. Karena yang bahagian yang sakit itu bukan badan, tapi jari yang patah. Betul lah? Ada orang baru ketawa, berarti dia dapat informasi. Sampai juga informasi kepada dia. Nah saudara, berarti fokus kita itu. Kita datang kepada Tuhan, mungkin pada malam hari ini kita cakap dengan Tuhan, orang itulah Tuhan. Tuhan, kau hantarlah seorang pastor untuk tumpang tangan atas saya. Tuhan, kau bawalah satu mujizat Tuhan. Tuhan, kau bagilah saya punya pastor satu nubuatan Tuhan. Saudara, mungkin bukan semua itu jawapannya. Jawapannya adalah ketika kau kembali kepada sumber sebenar masalah kita. Yaitu ketika kita tidak melihat siapa Tuhan dan jawapannya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan tekan sini, tekan sana dengan harapan semua masalah kamu berubah. Tapi mungkin jari yang patah lah. Kalau kau betulkan ini semua jadi okey. Amin. Kepala jadi okey, badan jadi okey, kaki jadi okey, gigi, mata semua jadi okey. Jadi malam hari ini, saudara punya kerinduan adalah untuk dijamah oleh Tuhan. Tapi jangan saudara fokus kepada sumber yang salah. Karena sumber yang salah membawa saudara kepada destinasi dan pengharapan yang salah. Dan saudaraku, ada dua firman yang penting yang saya mau bawa di depan kita semua. Yaitu Matius pasal 14 ayat 23 dulu. Matius 14 dan ayat 23. Okey, saya bacakan untuk kita semua. Ini adalah cerita Yesus berjalan di atas air. Tapi mungkin kita tidak fokus semua, tapi dua ayat ini menjadi satu yang banyak membuat saya berpikir. Adakah ini yang menjadi pergumulan banyak orang Kristen hari ini? Di dalam hidup mereka. Adakah ayat itu? Tidak ada ayat? Ada. Okey. Tunjuk ayatnya. Yaitu Matius 14 dan 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas mana? Di bukit. Untuk apa saudaraku? Makan angin, betul? Yesus naik atas bukit untuk berdoa. Dia naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ sedang berdoa. Nah, tetapi ayat 24 seperti ada konflik di situ. Seperti ada percanggahan dengan ayat 24, seperti ada percanggahan dengan ayat 23. Coba lihat ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Kau tengok Yesus di darat, di atas bukit. Mereka jauh di danau itu, dari pantai. Jadi mereka sudah pun diombang-ambingkan gelombang kerana angin sakal. Sekali lagi, saya mau saudara tangkap ini. Yesus sedang berdoa, tapi murid-murid sedang ada masalah. Tangkapkah perbedaan ataupun percanggahan yang berlaku ini? Yesus sedang berdoa, tapi siapa yang suruh murid-muridnya naik perahu dan pergi ke seberang? Yesuslah. Dia yang suruh mereka pergi naik perahu, pergi ke seberang. Dia sedang berdoa, tapi murid-muridnya dipukul angin sakal. Saya tidak tahu kalau ada orang di sini pada malam ini dalam konflik ini. Apa yang kamu dengar hari Minggu dari pastor kamu? Apa yang saudara dengar hari Minggu dari pendeta kamu? Tuhan baik,
Tuhan mengasihimu, Tuhan mengerjakan mukjizat. Hari Minggu, hari Isnin kau pergi ke tempat kerja, bos tak baik. Bos jahat. Tapi kau dengar hari Minggu, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan buat mukjizat. Tapi saudaraku, dan Tuhan melawat kamu dengan berkat melimpah-limpah. Tapi hari Isnin kau pergi, bos kau lawat kau melimpah-limpah dengan halilintar, saudara. Hari Minggu, haleluya. Hari Isnin, saudaraku, halilintar sudah. Nah saudara, kau tengok, kenapa hari Minggu semua yang pastor cakap positif, berkat melimpah. Yesus sedang berdoa, saudaraku. Tapi murid-muridnya dalam lautan sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal. Siapa di sini sedang dalam satu konflik seperti itu? Apa yang kau dengar, apa yang kau baca, apa yang kau percaya, apa yang telah dinasihatkan kepada kamu, apa yang telah diajar kepada kamu, tapi apa yang kamu sedang lalui bertentangan. It's in opposite direction. Saudara berada di tempat yang betul untuk jawapan hidup saudara. Saudara berada di tempat yang betul untuk jawapan hidup saudara. Yesus di atas bukit berdoa, murid-murid berhadapan dengan masalah. Dia di atas bukit berdoa, mereka berdepan dengan masalah. Dia sendirian, mereka tak sendirian. Ada angin sakal sama-sama dengan mereka. Ada beberapa teman yang kita tidak perlu dalam hidup kita. Satu daripadanya angin sakal, kita tidak perlu. Saya tidak mau kawan macam itu. Yang sanggup meniup saya ke arah yang bertentangan. Dari mana saya mau tujui dalam hidup saya. What is happening in your life? Apa yang sedang berlaku dalam hidup saudara? Kamu sudah dengar semua yang benar tentang Tuhan. Tapi apa yang kamu alami sekarang? Penyakit. Saudara sedang alami penyakit. Saudara sedang mengalami business problem. Saudara sedang mengalami masalah bisnes. Saudara sedang mengalami masalah rumah tangga. Sebelum kamu menikah, kamu mendengar orang cakap alam pernikahan is the best. Setelah kau sudah menikah, bulan madu setiap hari. 3 minggu ke depan, bulan pahit semua yang menyelubungi hidup. Kau cakap bohong mereka semua. Mana alam pernikahan itu seronok. Sangat sengsara. Tengok suami saya. Aduh, kalau boleh Tuhan, boleh tukar. Tak boleh tukar, jangan mau cakap pasal tukar-tukar. Cis, berani kau mau tukar dia? Ini baru 3 minggu sudah mau tukar, saudara. Saudara pikir saya bercanda kan, joking. Saya pernah counseling orang. Selepas 3 minggu dia mau cerai suami dia. Adakah macam itu? Semua yang dia dengar sebelum pernikahan adalah, oh, it's so beautiful. Oh, it's so romantic. Oh, kau akan menikmati semua yang terindah. Oh, saudaraku, selepas 3 hari, saudaraku, angin sakal dalam pernikahan mereka. Seperti semua bertentanganlah, saudara. Siapa di sini, kamu mau pergi satu tempat kerja, lama sudah memohon kerja di sana. Berdoa, berpuasa, saudaraku. Doa syafaat, ikat roh jahat di sana yang tutup pintu supaya kamu tidak boleh kerja. Akhirnya dapat kerja di tempat itu. Wow, kau happy. Tapi selepas 2 hari, saudara, kau bilang, Tuhan, aku tak suka tempat ini. Adakah orang macam itu? Oh, saya pernah, saudara. Yang pernah jangan angkat tangan. Bukan sekarang, jangan. Ada saudara konflik macam ini, ayat 23 dan 24. It's going on opposite direction. Yesus sedang berdoa, mereka sedang berhadapan dengan masalah. What happened? Apa masalahnya? Saudara, karena kita punya fokus salah, seperti jari tadi itu. Sakit. 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 Semua sakit. Goblok sih kau ni. Sakitnya bukan sinilah, sini. Mungkin kita punya fokus sudah keluar jalur. Di gereja saya ada seorang ibu. Baru umur dia 32 tahun saja.
Suaminya lebih kurang 37 tahun. Ada 2 orang anak kecil. 2 orang anak kecil saja. 1,5 dengan mungkin 3 tahun kali. Masih muda. Musim pandemik itu, masa pandemik. Dan mereka berdua ini adalah pelayan musik yang sangat setia di gereja kami. Sangat setia. Dan selalu meluangkan masa berjam-jam dalam latihan, melatih pemusik, memimpin pujian, membangun pelayanan puji sembah. Sangat setia. Tapi masa musim pandemik, tiba-tiba suaminya sakit. Bukan COVID, sakit saja. Tidak boleh bernafas. Bukan COVID, ada air di paru-paru, masuk dalam rumah sakit. Kami 1 orang di gereja pun tidak boleh lawat dia. Kenapa? COVID. Ada SOP COVID yang membatasi orang dari melawat, mendoakan dia. Hanya 1 isteri saja yang boleh pergi lawat dia. Dan masa sangat dibatasi. Kami berdoa. Kami bilang, kami percaya Tuhan, mereka adalah pemimpin kami. Dia pasti akan diberkati, disembuh. Kami dengar kabar, bukan COVID, puji Tuhan. Ada 1 breakthrough sudah. Tapi mungkin tidak sampai 2 minggu. Suaminya meninggal. Saudara tahu, istri adalah orang dari Indonesia. 1 keluarga dari Indonesia tidak boleh masuk ke Malaysia. Sebab semua pesawat stop. Suami orang dari Sarawak. Orang Sarawak, saudaraku, 1 family pun tidak boleh fly in masuk ke Pulau Pinang. Semua flight stop. Masih ingat kan pandemik itu? Oh, saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau lagi ada ini musim pandemik lagi lah. Ada orang sangat happy kena work from home. Puji Tuhan dia. Dengar saja work from home, dia bilang, pandemik, please come again. Cheese kau. Hey. Saya mau tumpang tangan untuk saudara dan doakan. Supaya matamu dicelekkan, saudara. I don't want pandemic, you can keep it. Saudara, aku tak mau. 1 pesawat tidak boleh masuk ke dalam Pulau Pinang. Cuba bayangkan. Dia meninggal. Keluarga dia tak boleh lawat dia. Kami pemimpin gereja pun tidak boleh turun ke hospital. Polis cakap. Dia sudah bagi izin untuk pengkebumian. Dia bilang, 5 orang saja. 5 orang? Kebaktian pemakaman, kebaktian penghiburan. 5 orang? Macam mana you mau? First time dalam hidup saya usir jemaat. Saya bilang, balik ke rumah. Sebab jemaat datang begitu ramai untuk bagi penghormatan. Begitu ramai datang untuk beri penghormatan. Dan saya boleh lihat kereta polis meronda-ronda di situ. Saya bilang, saya tidak mau didenda, oi. Cepat balik rumah. Datang sekejap, pulang ke rumah. Pernahkah pastor kejar jemaat suruh mereka balik rumah? Belum pernah kan? Pandemik kita boleh usir mereka. Jangan datang gereja. First time kita bilang begitu. Saya usir mereka pulang. Wow, saudaraku. 1 krisis. Kalau saya lihat itu seperti ayat 23 dan 24. Yesus memberkati, Yesus buat mujizat, Yesus mengasihi kamu, Yesus punya masa depan. Tetapi ayat 24 ada angin sakal yang menghantam mereka. Siapa di sini dalam keadaan macam itu? Dan siapa tak akan terlepas dari keadaan seperti ini? Kita semua akan. Malam ini adalah kebaktian penyegaran iman. Mungkin iman kita perlu fine tuning malam ini. Mungkin iman kita perlu fokus yang baru. Bukan saudara melihat untuk seorang pendeta tumpang tangan selesaikan masalah kita. Bukan untuk seorang saudaraku pastor beri nubuatan untuk saudara, selesai masalah saudara. Bukan saudara diberikan satu firman dan kamu dipulihkan. Mungkin saudara sudah terima firman, aplikasikan kebenaran itu, berjalan dalam kebenaran itu, percaya dengan Tuhan yang tidak akan tinggalkan kamu, biarpun angin sakal menemani kamu. Hari ini saudaraku, hari ini istri kepada orang yang meninggal itu, teman kami yang jemaat itu, dia sudah bangkit jadi pemimpin. Ibu tunggal 35 tahun sekarang. Ibu tunggal saudara.
sendiri dia pegang itu kebaktian. Tim musik kita mungkin lebih kurang 30 lebih orang. Tim musik, penyanyi, pemimpin pujian, lebih 30 orang. Ibu tunggal sendiri pegang itu pelayanan. Dan dia pimpin semua orang di dalam pelayanan itu. Kenapa? Ayat 23 bilang, dia berdoa, dia memberkati. Saya kan pemimpin, Tuhan pasti memberkati saya kan. Tuhan pasti hantar yang terbaik. Tetapi kau tengok apa yang terjadi dalam ayat 24. Angin sakal dan mereka dipukul. Mereka diombang-ambingkan oleh ombak itu, saudaraku. Mungkin ada orang macam itu malam ini. Saya mau bawa fokus saudara untuk kembali melihat sumber siapa yang sedang memimpin saudara pada malam hari ini. Nah saudara, satu ketika dulu saya tidak sebenarnya mau share cerita ini, tapi sedang saya menyembah, ketika menyembah Tuhan taruh cerita ini di dalam hati saya. Sebab ada kaitan dengan ayat 23 dan 24. Sebab ada orang di sini yang perlu selesaikan percanggahan ini. You need to go back. Kamu tidak lagi ada percanggahan di antara dua ini. Ayat 23 dan ayat 24. Yesus berdoa, tapi kalau Yesus berdoa mesti tidak ada angin lah. Kalau Yesus memberkati, pasti semuanya oke lah. Kalau Yesus adalah juru selamat yang setia, pastilah semuanya baik-baik. Tapi why? Ada soalan di hati saudara belum terjawab. Bila anak saya yang lelaki Jeremy, ketika dia pergi memohon untuk belajar di US. Dia dapat beasiswa penuh, 2 tahun penuh di satu sekolah di Louisiana di Amerika. 2 tahun penuh dia dapat beasiswa. Jadi berarti dia tidak perlu bayar apapun, hanya beli tiket pesawat saja. Sebelum dia berangkat saudara, berapa bulan sebelum dia berangkat, datang banjir yang sangat besar di Louisiana. Dan membawa kerosakan di sekolah di mana dia akan ditawarkan beasiswa. Banjir begitu besar. Mereka rugi 2 juta US dollar. Mungkin dalam wang kita hari ini ya, sudah hampir darab 5 sudah. Hampir 10 juta kerugian di dalam sekolah itu. Presiden sekolah itu, dia call saya, dia bilang, sorry, kami tidak boleh tawarkan beasiswa untuk anak kamu. Beasiswa anak kamu sudah dihanyutkan dalam air bah itu. Pernahkah kau punya pengalaman macam itu? Scholarship kamu sudah dihanyutkan oleh air bah. Bagi saya saudara, aku pastor, aku pendeta, aku ini hamba Tuhan. Macam Tuhan perlu diperingatkan siapa saya? Halo? Tuhan tak perlu diperingatkan siapa kamu? Saya adalah pendeta Tuhan. Kenapa kereta aku masih lapuk Tuhan? Aku pendeta Tuhan. Aku hamba Tuhan. Kenapa masih belum ada istri Tuhan? Perlu? Tak perlu kasih ingat sama Tuhan lah. Dia tahulah semua tentang kamu. Saya bagi tahu, saya bilang Tuhan, aku melayani. Kau bilang kau memberkati. Kau bilang kau bersama dengan saya. Macam ayat 23 dan 24 ada konflik. Mungkin ada orang di sini masih belum ada jawaban untuk konflik kamu itu. Nah saudara, wow, saya tengok anak saya, dia sudah discourage. Dia sudah macam sangat kecewa. Dia tahu bapak dia tidak mampu bayar uang sendiri untuk utus dia pergi belajar. Tidak boleh, tak mampu. Start lagi proses memohon di sekolah yang lain, di beasiswa yang lain. Puji Tuhan lah, mungkin dalam masa lebih kurang 5 bulan seperti itu, masa terdekat, dia dapat beasiswa baru. Tetapi ini apa yang terjadi? Di sekolah lama dia dapat 2 tahun beasiswa penuh. Sekolah baru hanya 1 tahun saja beasiswa penuh. Tetapi jumlah uang dalam 2 tahun di sekolah lama berbanding dengan jumlah uang di sekolah baru ini, sungguh pun 1 tahun, jumlah uang di sekolah baru ini jauh lebih banyak daripada jumlah uang beasiswa dari sekolah lama itu. Bila Tuhan bekerja,
Sungguh pun apa yang kau alami dalam ayat 23, ayat 24 adalah angin, sakal, diombang-ambingkan. Kau tidak ada hala tuju. Tapi ketika saudara percaya bahwa dia sedang bekerja, dia sedang berada untuk saudara, yang hasil kembalinya pasti lebih banyak dan lebih luar biasa buat saudara. Amin, saudara. Tahun kedua beasiswa dia dapat penuh. Tahun ketiga beasiswa dia dapat penuh. Sampai dia selesai dia punya ijazah dia itu. Saudara tahu? Puji Tuhan, ini sekolah baru 2 tahun saja selesai. Tapi sekolah ini 1 tahun beasiswanya lebih banyak daripada 2 tahun ini. Tahun kedua lagi, lebih banyak lagi. Tahun ketiga lebih banyak lagi. Bila Tuhan kembalikan apa yang kau pikir, Tuhan sudah lupa, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak ada satu keserasian dengan janji dia, saudara tidak akan melihat berkat yang melimpah dalam hidup saudara. Mari kita percaya malam hari ini ya. Saudara tahu kalau ini masalah kita. Kita sudah hidup dengan pola ukuran dunia ini. Kita sudah hidup macam itu. Contoh. Saudara hidup di bumi berputar di paksinya berapa? 24 jam, betul tak? 24 jam dia putar, habis esok pagi sudah matahari sudah ada, betul? Dan orang yang di sebelah sana malam lah, 24 jam. Kita sudah biasa. Tapi kalau saudara tinggal di Jupiter, planet Jupiter, adakah satu planet lain di Jupiter? Ya ada planet Jupiter. Satu kali dia pusing di paksi dia baru 10 jam saja. 10 jam saja. Saya nasihatkan, kalau ada student yang mau tinggal di Jupiter, jangan. Sebab bila kau tanya dengan kau punya pensyarah, sir, bila itu assignment due? Esok. Dia cakap esok, berarti you ada kurang dari 10 jam tahu. Faham tak? Sebab Jupiter dia putar sangat laju lah. 10 jam sahaja. Tapi kalau kau tinggal di Venus, kau tahu tak Venus ada angin kencang, sangat banyak angin kencang. Jadi Venus berputar sangat pelan saja tahu. You tahu kah satu kali dia putar tahu berapa lama kah? 5,382 jam. Itulah tempat yang paling sesuai untuk student. Sebab bila you tanya you punya pensyarah, sir, bila kami punya assignment due? Dia cakap esok. Thank you sir. 5,382 jam baru kau punya assignment selesai. Tolong semua student yang mau tinggal di Jupiter, di Venus, tolong lambai-lambaikan tangan. Okey. Pastor, ada pesawat kita hantar dia orang semua. Ini mungkin saya tidak tahu ini malaskah atau mau tukar Jupiter ini. Oh, semua mau pergi Jupiter, mau pergi Venus Okey, tapi saya mau kasih tahu ke orang lah. Kalau you sampai di Venus, tolong jangan jatuh cinta, okey? Sebab you tanya dengan you punya boyfriend, sayang, bila kita menikah? Aku mau menikah lah. Dan kalau you punya tunang cakap, sayang, tahun depan. Apa? Tahun depan? Satu hari sudah 5,382 jam. Tahun depan sampai kau sudah tua krepot, saudaraku. Macam ini. Sayang, mana kau? Macam itu. Baru kau cari sayang kau. Dia sudah 6 feet underground sudah dia. So, yang tadi mau sekali lagi. Siapa mau pergi Venus? Tolong angkat tangan. Oh, kau tengok dia punya kepala. Pertama pastor, tahu. Menyesal lah kau orang sekarang. Kenapa tidak mau pergi Venus? It's a good place. Best for assignment. Selepas itu pulang ke Jupiter lah. 10 jam saja aku tanya, sayang bila kita menikah? Next year. Oh, cepat. Dengar baik-baik. Kenapa saya kasih tahu cerita itu? Hanya mau kasih orang ketawa sajakah? Macamlah saya tidak ada cerita lain mau kasih orang ketawa. Hey, ini masalah kita. Kita sudah biasa dengan 24 jam. Betul? Pola pemikiran kita sudah biasa dengan 24 hours. God works macam itu saja, Tuhan bekerja, kita sudah biasa. Tetapi Tuhan tinggal di luar bumi ini. Dia tinggal di luar cakrawala ini.
Dia menguasai semua keadaan geografi, dia menguasai semua keadaan, saudaraku, pergerakan angin, dia menguasai semua di luar apa yang kita sedang alami dan kita hidupi. Sebab itu dia Tuhan. Itu angin sakal datang terumbang-ambing mereka, dia hidup di atas semua itu. Sebab itu dia boleh masih lagi berdoa, saudaraku, no problem. Dia tahu semua yang berlaku. Kalau saudara tahu di atas bukit, sebenarnya bila Yesus berdoa, dia boleh lihat itu angin. Dia boleh perhatikan semua yang sedang berlaku. So sebab itu, you punya dan saya punya otak sudah fix 24 jam. Esok mesti ada jawapan, esok mesti ada assignment, esok mesti mesti jumpa bos saya, esok kita sudah siap dengan 24 jam. Tapi dengar sini. Kalau you tinggal di Jupiter, kalau you tinggal di Venus, kenapa Tuhan tunjuk ini kebenaran kepada kita? Sebab dia mau saudara tahu. Bukan di sana, bukan di situ, bukan di sini, biar apapun keadaan kamu, He is still in control. Dia masih berkuasa atas hidup saudara. Amin, saudara. So jangan kotak-katikan Tuhan lah. Jangan masuk dalam kotak kecil bilang, this is how you must behave. Tuhan mesti beginilah, Tuhan mesti jawab saya doa macam ini. Yesus berdoa, mereka hadapi masalah. Yesus berdoa, mana boleh ada masalah? No. Jangan takut, saudara. Kita lihat, saya tidak beri ayat itu di dalam sini, tapi saya mau saudara, sebab saya tukar sikit saya punya fokus. Kalau ada Bible saudara, buka kepada ayat pasal yang sama, Matius 14 dan ayat 30. Nah, show the scripture again. Sorry, tunjukkan ayat yang sama tadi, yang ayat 24 itu. Perahu, semua sebut perahu. Sekali lagi, perahu. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan kerana angin sakal. Dan Yesus hanya datang pada pukul 3 pagi. Dia datang pukul 3 pagi. Saya pikir ketika mereka keluar dan masuk dalam itu Danau Galilea itu, Laut Mati, ketika mereka sedang keluar, mungkin lebih kurang pukul 10, 11. Sebab dia baru bagi mereka orang semua makan. Dia kasih orang semua makan roti dan ikan dimultiplikasikan. Dan saudara, selepas itu Yesus bilang, okey, kau orang cepat pergi seberang. Saya mau berdoa dulu. Mungkin ini jam 10 tahu. Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Berarti mungkin 5 jam mereka. Ini semua nelayan, kebanyakannya nelayan. Saya pikir semua sudah muntah keluar semua, saudaraku. Ikan dan gardenia bread tadi itu, sandwich yang mereka makan tadi semua sudah keluar. Why? Mereka dalam perahu. Mereka dalam perahu itu. Dan itu pilihan mereka. Mereka buat itu karena Yesus. Pukul 3 pagi dia datang. Kau pikir angin macam itu kah? Tolong sikit lah. Itu adalah imajinasi orang yang banyak tengok cerita hantu itu. Mina. Halo. Angin sakal. Berarti macam typhoon tahu. Dia punya kencang punya itu angin. Oi. Wow gitu macam itu angin. Lebih teruk daripada yang tengok cerita hantu itu tadi. Nah, pukul 3 pagi ya, Yesus berjalan atas air. What's up boys? Apa reaksi mereka? Apa reaksi mereka? Hantu! Itu betul lah hantu. Siapa tidak sebut dia hantu sebab pukul 3 pagi lah. Pakai jubah putih mungkin, saudaraku.
Jalan atas air lagi. Pernah you tengok lelaki pakai jubah putih jalan atas air. Kau panggil dia apa? What's up bro? Saya panggil dia, hey bro, what's up? Give me high five. Kau tengok dia bilang, hantu. Ma, Pontianak. Ma, orang minyak ini. Anda tahu lah kau punya hantu tu apa? Hantu dalam botol kicap mungkin. Apa kau panggil? Mesti semua hantu yang pernah kau tengok lah dalam Netflix kah, Astro, semua keluar dalam imajinasi kamu. Nah, saya tanya kamu, untuk sampai dengan dekat perahu mereka itu, cara yang paling cepat apa? Cari perahu, turun dari bukit, cari perahu, mendayung sendiri, atau terus jalan kepada mereka? Dia jalan terus kepada mereka. That's the fastest way. Kalau ada speedboat, dia sudah ambil speedboat. Cara yang tercepat adalah jalan kepada mereka. Dan dia jalan dengan mereka. Dan Petrus tengok dia bilang, Tuhan kalau itu kamu suruh saya pergi kepada kamu. Nah saya tanya saudara, di manakah kalau di tengah ribut, mana paling selamat? Kamu dalam perahu, kamu di perahu, dan angin kencang macam taufan di tepi kamu, di manakah paling selamat? Perahu lah. Betul kah? Kau gila kah kau mau keluar dari perahu itu? You must be crazy, no? Kau mau keluar dari perahu dan kata, Tuhan, suruh aku berjalan Tuhan. Macam sekarang saya mau jalan macam ini. You gila lah. Kalau you mau keluar dari perahu. Tapi Petrus sanggup keluar dari perahu. Betul? Yang 11 ekor lagi tunggu di kapal. Bilang, you pergi dulu. Kalau you hidup, kami ikut. Kalau kau mati, kita jumpa lagi di dunia lain. 11 orang memilih untuk selamat. Tapi satu orang keluar ke sana. Dan akhirnya yang satu orang, jangan kita perkecilkan Petrus. Kita bilang, ya Petrus, dia tak ada iman. At least dia jalan atas air lah. You pernah jalan atas air kah? Siapa di sini pernah jalan atas air? Di dalam office lama saya, ada satu poster yang saya taruh. Poster itu besar. If you think you are perfect, try walking on water. Kalau kamu pikir kamu sempurna, coba jalan atas air. You tahu kah? Saya perlu, setiap kali saya pandang ke depan, saya perlu diingatkan. Sebab sering kali saya lupa tahu. Saya punya tuntutan dengan saya punya staff. Mesti buat kerja betul-betul. Tidak boleh malas-malas. Mesti rajin. Macam itulah saya. Jadi untuk mengubah persepsi hidup saya taruh poster besar itu. Bila saya tidak ada staff di depan saya selalu ingatkan diri saya. Kalau kau pikir kau sempurna, cuba jalan atas air. Saya pikir semua pastor mesti taruh poster itu di depan. Semua GM, manager, pensyarah semua mesti taruh di depan lah. Karena ada pensyarah bilang, kenapa boleh dapat 99? Kenapa bukan 100? Itulah. Saya tahu lah, di sini tidak ada pensyarah macam itu. Di sini tidak. Hanya di Pulau Pinang saja, saudaraku. Banyak. Ini live streaming kah, Pastor? Oh. Mungkin ada banyak pensyarah dengar sudah itu. Nah, saudara. Kau pikir Petrus tak ada iman? Think again. Kalau ada satu manusia yang pernah jalan atas air, adalah Petrus. Dia jalan sekejap atas air. Sehingga dia melihat angin. Dia tenggelam. Okey, saya mau tanya dan saya bawa kepada klimaks kita, ke penutupan kita. Okey, dengar sini ya. Petrus atas air, okey, dia berjalan. Tapi dia tenggelam juga. Karena dia tengok benda yang salah. 11 orang itu di perahu itu. Kau pikir perahu mereka macam mana? Tenang, angin sepoi-sepoi basah? No. Perahu mereka juga, basah pula kawan dia itu. Ada ribut? Ada. Petrus berjalan atas air? Ada ribut. Di laut pun ada ribut. Dalam perahu pun ada ribut. Ketika Yesus pegang tangan Petrus,
Dan dia bawa mereka, Petrus dan mereka sama-sama masuk ke dalam perahu. Baru ribut itu berhenti. Jawaban saya adalah, poin saya kepada saudara adalah, bukan di mana kamu tinggal, siapa pengharapan kamu, kau kerja di company mana, syarikat besar mana, kecil mana, keyakinan kamu adalah Yesus Kristus. Your security is Jesus. Dan kita tengok apa yang terjadi ayat 30 sekali lagi. Matius 14:30, saya bacakan untuk saudara. Lihat ayat 24, dia bilang perahu murid-muridnya kan. Sekarang kita tengok Matius 14:30 itu, dia sebut apa? Tetapi ketika dirasanya saya masuk ayat 32, bukan 30, 32. Matius 14:32. Lalu mereka naik ke perahu, semua sebut perahu. Perahu lah tempat paling selamat. Ternyata tidak. Lalu mereka, siapa mereka? Petrus dengan Yesus naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan ayat 33. Dan semua orang yang berada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Tengok siapa di ayat 24, perahu murid-muridnya sekarang sudah terumbang-ambing, ada earthquake dalam perahu itu. Mereka punya iman semua, saya tidak tahu di mana. Tapi ketika Yesus masuk ke dalam perahu, semua orang dalam perahu mengaku, you are the Son of God. Mereka menyembah dia. Mungkin cerita ini pasal kita lah. Kita semua sedang berada dalam satu perahu. Dan perahu kita sering dipukul ombak. Pukul ombak. Tak pasti. Tapi akhirnya, kalau dia ada di dalam perahu kamu, berarti saudara, you punya ketidakpastian akan tukar menjadi satu penyembahan. Ketidakpastian kamu akan bertukar menjadi satu penyembahan. Sebab sumbernya adalah Yesus. Bukan di Jupiter, bukan di Venus, bukan di planet Earth, di bumi. Saudaraku, dia menaungi di atas semua ini. Dia berada di atas semua masalah kamu, saudara. Yang mau menikah tak cukup wang, yang mau mula bisnes tidak cukup wang, yang mau pergi belajar tidak cukup wang dari family. Dengar sini, Tuhan duduk dan menaungi di atas semuanya, saudara. Perahu kamu mungkin sedang menghadapi sesuatu yang tidak pasti, tapi percayalah, ketika kau membenarkan dia masuk dalam perahu, ketidakpastian kita bertukar menjadi satu penyembahan. You are the Son of God. Engkaulah Allah. Engkaulah anak Allah yang kami sembah. Seperti saudaraku, percanggahan itu hilang. Hilang. Karena ketika kau melihat dia, hilang. Dan malam ini saya mau tenangkan hati orang-orang yang ada ribut di dalam hati kamu. Dalam cerita ini Yesus tak pun menghardik angin. Do you know that he didn't rebuke the storm? Dalam cerita ini Yesus tidak, dia bilang, tenang, diamlah. Dia tidak cakap. Itu cerita lain. Markus 4 dia cakap, tenanglah. Dan semua tenang. Bila itu? Ketika dia sedang tidur. Saudara tahu kan, hanya satu kali saja Tuhan tidur. Satu kali saja Yesus tidur. Kau tahu bila? Di tengah ribut. Kau akan cakap apa? Apa punya Tuhan ini? Kami sudah susah, dia tidur pula. Apalagi di tengah ribut dia tidur. You tahu kan dalam kesaksian dalam Bible, there's only one time God slept. Satu kali saja Tuhan tidur tahu. Dan you tahu kan bila? Di ribut. Why? Kenapa Alkitab tunjuk Tuhan tidur di ribut? Sebab dia lebih besar dari ribut lah. Hanya orang yang ada kontrol atas ribut itu boleh tenang dan tidur. Alkitab bilang dia pakai bantal lagi.
Kalau kau tengok TV saudaraku dan kau tengok TV dan tiba-tiba kau macam ini. TV tengok kamu, adakah? Banyak orang TV tengok kamu, bukan kamu tengok TV, ada kan? Sempat mengaku. Saya selalu TV tengok saya. Sebab saya handsome, dia mau tengok saya saudara. Nah, kalau kau macam ini, tengok TV habis itu sudah miring sudah, itu lain cerita. Tapi kalau kau ambil bantal dan taruh, berarti you sudah buat keputusan mau tidur. Alkitab bilang Yesus ambil bantal di buritan perahu dan dia tidur. Dia sudah plan untuk tidur. Dia tahu ribut itu akan datang, berarti dia lebih besar dari ribut. Tuhan tidur bukan dia tidak peduli. Tuhan tidur karena dia berkuasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia tidur bukan karena dia tak peduli. Dia tidur karena dia berkuasa. Dia di atas ribut kamu. Dia di atas masalah kamu. Dia di atas penyakit kamu. Dia berkuasa. Ada seorang ibu yang kami doakan, kanser tahap berapa? Tahap keempat sudah. Kanser di dalam dia punya rahim, kanser dia. Saya dengan isteri pergi berdoa di hospital. Kau tahu apa dia cakap dengan kami? Dia tanya, "Pastor, kenapa kamu datang ke sini?" Saya terkejut. "Kami baru dapat laporan kamu stage 4 kanser. Kami datang berdoa lah." Kau tahu apa dia cakap? "Pastor, tak payah datanglah. Doa di rumah saja, Pastor." Wow. Luar biasa ada jemaat macam itu kan. Kerja pastor semua sangat senang. Bukan senang. Senang bukan kita malas lah. Kau orang ni. Sampai hati kau orang tengok pastor macam itu. Senang berarti tidaklah kami perlu kasih dia encouragement. Sebab iman dia sudah strong bah. Amin. Dia bilang, "Pastor jangan. Di rumah saja pastor doain. Boleh sembuh." Wow. Saya dengan isteri doakan. Dia peluh. Saya tidak tahu kenapa dia peluh. Dan nurse datang dan bilang, "Kenapa kau tuang air ke atas katil?" Basah itu. Nah saudaraku, ibu itu hari ini sudah lebih 7 tahun cancer free. Tak ada cancer. Tak ada cancer. Bebas. Sudah bebas. Apa yang saudara perhatikan malam ini? Apa kamu punya perahu diombang-ambingkan, saudara? Saya mau beritahu saudara, dia di atas semua itu. Dia di atas semua itu. Boleh tunjuk gambar-gambar yang tunjuk. Why? Saya tutup dengan gambar-gambar ini. Bila kita cari Tuhan next, kita cari Tuhan kan? Kita mau Tuhan, kita beli barang, kita beli barang selalu. Ini kita ini peloket sikit lah. Bayar satu harga masih dapat 2 berkat. Betul? Betul kah saudaraku? Bayar satu harga, 2 in 1 lah. Best. Pantene, 2 in 1. Okay. Ini ketamakan manusia tak berakhir di sini. Ada lagi saudara. Next. Ini oil. 3 in 1 saudaraku. Aku tidak tahu apa itu dalamnya. Tapi bagi seorang manusia yang mau bayar satu harga tapi dapat 3 berkat. Oh, that's the best, kan? Siapa mau bayar satu harga dapat 3 berkat, saudara? Beli satu kolomi, saudaraku, ada babi, ada perut babi, saudaraku. Baru 3 ringgit, saudara. Siapa mau? Aston? Aku mau. Ragam manusia lah. Tapi seperti manusia, ketamakan dia tak berakhir lah. Keinginan dia mau berkat tak berakhir. Tengok, next please. Apa lagi dia ada? Next. Olaplex. Moisture mask. 4 in 1. Aduh. Bayar satu harga dapat 4 berkat. Siapa mau? Saya mau. Oh, Andika juga mau. Ya. Next please, next. Ada lagi kah manusia punya ketamakan? Ada lagi? Next. Irish Spring 5 in 1, saudaraku. Kau tahu apa di dalam dia? Ada shampoo, ada conditioner, ada body wash, ada face wash, 24-hour deodorizer, saudaraku. Siapa mau bayar satu harga dapat 5 berkat? Angkat tangan semua. It's okay. Orang kota Sentosa, it's okay untuk kau jujur. Cepat. Bayar satu harga dapat 5 berkat. Puji Tuhan. Inilah orang jujur semua, saudaraku. Yang lain, buat jujur saja, saudaraku.
Ada lagi kah saudaraku ketamakan manusia tidak boleh berakhir? Adakah? Mungkin lah saya datang next. Adakah gambar lain? Adalah follow me 6-in-1 blessing. Ya ampun, apa ada di dalam shampoo itu saudara? I don't know. Kau pakai sekali saudaraku, rambut tak akan gugur saudaraku. Yang hitam jadi putih saudaraku. Yang pendek jadi panjang saudaraku. Wow. Saudaraku. Dan tambah-tambah juga. Yang sini juga. Bulu apa ni? Bulu kening pun saudaraku jadi tambah segar lagi. 6-in-1. Siapa mau berkat 6-in-1? Tolong lambaikan tangan. Saya tengok satu tangan. Saya tengok lagi satu tangan. Semua maju ke depan. Saya mau tumpang tangan atas kamu semua. Okey. Saya tidak tahu apa manusia punya ketamakan habis di sini. Is there any more picture? 7-in-1 multi-food process. Aduh. Apa ini? Kau beli satu, kau boleh masak semua sekaligus, semua siap saudaraku. Ibu-ibu di akhir ibadah di luar sana, EPK sedang cari dana bangunan. Mereka buka store di luar sana. Ada lagi kah ketamakan manusia? Ya ampun, coffee 8-in-1 pun ada. Apa dia ada? I don't know lah what is inside. Omega 3. Tongkat Ali pun ada, ya ampun. Ginkgo, biloba, kalsium, lactate. Wow. Bayar satu harga, dapat 8 berkat. Siapa tak mau? Kalau ada orang di sini tak mau, rugi ke orang. Aku mau. I think no more already lah. Tapi tidak ada. Tak ada lagi kan? Ada lagi kah? Next. Who is it? Okay, kau dengar shampoo. Barbasol 9-in-1. Shampoo, conditioner, body wash, soap, lotion, shaving cream, toothpaste, ubat gigi, deterjen, basuh kain, dan terakhir motor oil. Motor oil itu apa? Itu yang tuti punya, yang enjin hitam itu. Kau start enjin pagi-pagi tidak boleh start, kau panggil, sayang, ya bang, bawa shampoo di dalam toilet. Kenapa bang kau minta shampoo? Bawa saja, itu boleh jadi 9-in-1 sayang. Di dalamnya ada motor oil power. Mungkin saudaraku, isteri akan tukar suami kerana dia fikir kau sudah gila. Aku tak tipu, ini barang betul weh. Original lagi. Cleans and freshens. Wah. Tapi hari ini bagi jemaat semua, ada diskaun luar biasa saya mau bagi. Sebab ada satu bahan, luar biasa punya bahan ini. Bukan 9-in-1. Boleh tunjuk next one, apa itu saudaraku? Dia adalah Yesus all in one. Haleluya. Yesus all in one. Amin. Dia all in one. Apa kau cari? 9-in-1, 7-in-1, 8-in-1, 3-in-1, 2-in-1. Ketika dia menjadi all in one. Macam pastor, macam mana kau tahu dia all in one? Ya, Kolose pasal 1 ayat 19 berkata begini, bahawa seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Yesus Kristus. All the fullness of God is pleased to be abiding in Jesus Christ. Semua kepenuhan Allah tinggal di dalam Yesus Kristus. Sebab itu dia adalah all in one bagi kita semua. Haleluya. Saya mau bagi tahu, EPK tak jual ini saudaraku. Christ Baptist Church tak jual ini. Sudah dibagi kepada anda. Tak perlu beli, sudah diberi kepada anda. It's yours, milik saudara semua. Itu yang Tuhan offer kepada kamu malam ini. Mungkin perahu kamu, saya tidak tahu di manalah. Tapi ketika kau melihat dia sumber yang sebenar. Dalam perahu, ingat, mereka dalam perahu, ingat. Ada percanggahan, why? He's praying, but my boat. Anak aku sakit, istriku sakit, rumah tanggaku retak, keuangan aku begitu masalah. Tapi dia berdoa, apa yang aku dengar dari pastor tak sama dengan apa yang terjadi hari Isnin, Tuhan. Perahu aku terumbang ambing. Tapi malam ini, kau bisa keluar dari gedung ini dengan hati yang penuh iman, dengan kepercayaan bahwa semua orang dalam perahu itu tunduk dan menyembah berkata, Engkau
Anak Allah luar biasa. Oh, beri kemuliaan bagi Dia, saudaraku. Tepuk tangan lebih kencang bagi Allah kita. Haleluya. Dia luar biasa. Dia luar biasa. So, bawa perahu kamu kepada Dia. Bawa perahu kamu kepada Dia. Karena Dia Allah yang besar. Amen. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita bangkit berdiri dan siapa pada malam hari ini kamu seperti orang di dalam perahu itu. Apa yang telah kau dengar selama ini bercanggah dengan apa yang kau sedang lalui. Tapi saya tidak mau saudara pulang dengan percanggahan itu. Saya mau saudara pulang dengan kebebasan baru, di mana kau boleh melafazkan daripada mulut hati saudara, aku punya Tuhan yang besar. Dia tidak dikontrol 24 jam, Dia tidak dikontrol 10 jam, Dia tidak dikontrol 5.382 jam. Dia lebih besar daripada semua masa. Dia Allah di atas segala masa. Oh, Dia besar saudara. Dia luar biasa. Haleluya. Kalau itu saudara mau mengalami satu terombosan dalam hidup saudara, satu next level di mana kamu mau menyembah Dia dengan bebas, tidak marah lagi, tidak benci, tidak dendam dengan Tuhan lagi. Kau keluar dari kerusi kau keluar dan biarlah imanmu diperbarui dan kau disegarkan luar biasa, supaya kau boleh bercakap seperti yang di dalam perahu itu. Engkaulah anak Allah yang luar biasa. Kalau itu saudara, saya mau jemput saudara sampai kita angkat chorusnya sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Yes Father. Aku punya Tuhan yang besar. Siapa yang mau didoakan dan diberi terombosan dalam imanmu, maju dan serahkan perahumu itu di tangan Dia. Pasti perahumu selamat. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Mari, siapa yang mau didoakan? Yang mau dilepaskan daripada percanggahan itu. Tidak ada percanggahan lagi. Bebas. Kamu boleh sembah Dia. Maju dan diberkatilah hari ini. Dengan cepat maju, kami mau doakan. Saya minta pastor-pastor yang ada di sini boleh doa bersama dengan saya. Kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya. Siapa lagi cepat dengan maju saudaraku? Imanmu masuk ke next level. Next level malam ini. Next level, come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Mari masa kita doa. Come, let's pray for them. Kita doa untuk mereka. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi. Yes Lord. imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes Lord. Haleluya Bapa. Shikara la barolon sotora la bakara la makara. Shakaurolo monsoborolo toro bakara. Ada satu orang di tempat ini. Ada satu orang di tempat ini. Malam ini kamu datang. Selama ini kamu telah menggunakan akal pikiranmu sendiri. Kamu coba selesaikan masalah demi masalah dengan kekuatan kamu sendiri. Malam ini you are out, you are tired. Kamu penat sudah. Karena kamu bersandar kepada kekuatan kamu sendiri. Malam ini stop. Stop saudara. Jangan bergumul sendiri. Jangan fight sendiri. Kau tidak bisa ubah keadaanmu. Tapi Dia yang menaungi di atas segalanya. Dia yang bisa mengubahmu. Amen. Haleluya. Haleluya. Saya mau kamu dilepaskan malam hari ini. Jangan bersandar kepada kekuatanmu. Syakara lama rosotoro loboka. Terima kasih Bapa. Amen. Haleluya. Amen, Jesus. Oh. Jesus. Siapa orang itu? Siapakah orang-orang itu yang bergumul sendiri? Coba lawan sendiri. Coba tukar keadaanmu dengan kekuatanmu sendiri. Coba tukar istrimu. Coba tukar suamimu. Coba tukar bapakmu. Jangan. Biar Tuhan yang lawan untuk kamu. Keluar dari kursi kamu. Serahkan kepada Dia. Serah kepada Dia. Yang coba tukar bos kamu. Jangan tukar bos kamu, dia tak boleh ditukar. Hanya Roh Kudus yang boleh tukar dia. Jangan lawan lagi. Serah kepada Tuhan. Serah kepada Tuhan. Haleluya. Oh, we worship you. Ku lewati semua. Yes, yes. Siapa lagi yang mau dilepaskan daripada pola pemikiran Tuhan tak baik, Tuhan tak baik. Tukar pola itu. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Oh Jesus, Jesus, Ku Jesus. lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan Kami sembahmu, hatiku. kami sembahmu Bapa. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes Lord. Malam ini saya tergerak malam ini untuk berdoa. Karena ada serangan
Ada rencana jahat iblis. Ada rencana jahat iblis. Mau cabut iman anak-anak muda kita. Dia mau hancurkan anak muda di sekolah. Dia mau hancurkan anak muda di college, di university. Dengan problema, permasalahan, tekanan, stres, kurang uang, kurang makan mungkin juga. Tapi malam ini kita mau berdoa melindungi semua anak muda kita. Supaya mereka akan keluar dari sini. Perahu mereka tetap akan bergerak dengan dahsyat luar biasa. Malah perahu mereka akan selamatkan banyak lagi yang sedang terombang-ambing di lautan itu di luar sana. Perahu akan menjadi teguh di dalam ombak, di dalam tengah-tengah tofan yang besar. Dan kamu akan selamatkan lebih banyak lagi. Malam ini saya mau berdoa untuk semua anak muda sekolah, di university, di college. Cepat maju ke depan. Cepat maju karena ada satu pengurapan di atas hidupmu. Karena kamulah harapan masa depan bangsa kami. Dan Tuhan mau kamu dilindungi. Iblis akan bawa percanggahan dalam pikiran kamu. Kamu tetap jadi kepala bukan ekor. Haleluya. Mari anak muda semua, straight line guys. Straight line, mari. Thank you Jesus. Saya minta para pastor semua juga berdatang berdoa. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bersamamu. Mari semua anak muda angkat tangan kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, Let your presence come, Lord. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengar anak muda semua dengar sambil kami doakan untuk kamu. Iblis suka bawa percanggahan. Dia bawa sesuatu yang tidak masuk akal dalam pikiranmu. Kalau Tuhan baik, kenapa aku kurang makan? Kalau Tuhan baik, kenapa aku stres? Kalau Tuhan baik, kenapa aku dilupakan? Kalau Tuhan baik, kenapa biarpun aku belajar aku masih gagal? Kalau Tuhan baik, kenapa aku ditinggalin? Kalau Tuhan baik, kenapa mak bapakku bercerai? Kalau Tuhan baik, kenapa aku tidak pernah mendapat jawaban dari Tuhan? Dia bawa percanggahan. Malam ini kamu dilepaskan dari percanggahan itu. Malam hari ini kamu akan seperti mereka dalam perahu. Kamu akan tunduk dan menyembah dan bilang, You are the Son of God, oh God. Engkaulah anak Allah Tuhan. Engkau akan pulang dengan satu perwahyuan yang baru. Bahwa Bapakmu, Allahmu, Tuhanmu baik dalam hidupmu. Dan Dia berkuasa. He's in charge, my friend. Haleluya. Angkat tanganmu sambil terima berkat dari Tuhan. Shikaralaba. Mari semua pastor yang ada di sini, pemimpin, boleh berdoa untuk mereka. Thank you Jesus. Kita angkat pujian. Bersamaku Haleluya. di setiap musim hidupku. Diberkatilah kamu dengan kuasa. Semua percanggahan berakhir. Tak pernah kau biarkan Dilepaskan. sendiri. Yang tidak jelas menjadi jelas malam ini. Oh, Dia tidak lupa kamu. Ya Bapa yang baik. Kekuatan di jiwaku Dia lepaskan. adalah Kau akan menyembah Dia. bersamamu. Kau akan menyembah Dia.
pernah ku ragukan Dia tidak lupa kamu. kasih-Mu. Ketika kamu di dalam rahim ibumu, Dia perhatikan kamu. Bersamamu second choice. Bapa, Kamu bukan satu mistik, satu kesalahan. Kau adalah orang pilihan. Kau adalah orang pilihan. Kau diberi perwahyuan. Kau diberi teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak clear mind, Lord. Clear mind today. memberi Clear mind, Lord Jesus. Pemikiran yang jelas. anugerah-Mu besar Dari ujung kaki. melimpah bagiku. Berkat roh Allah mengalir dalam dia. Bangkitkan dia dengan kuasa-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu. Haleluya. Teguhkan hati. Amen. Engkau yang bertindak Lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. memberi Berkat pertolongan. Allah mengalir Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu Terima kasih. besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi kasih Bapa. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Dengar semua anak muda, kamu adalah orang pilihan Tuhan. Dan iblis akan coba semua yang dia boleh supaya kamu tetap hidup dalam percanggahan. Ayat 23, dia doa di atas bukit. Ayat 24, mereka dipukul ombak.
Tiap minggu kamu masuk kelas, kamu di bilik kuliah, kamu dalam tekanan peperiksaan, tekanan keuangan, tuntutan daripada penjara. Kamu akan selalu berdepan dengan percanggahan itu. Ayat 23. Kalau Tuhan baik, why this? Tapi ingat, malam ini kamu pulang next level. Malam ini kamu pulang next level iman kamu. Karena orang yang sama dalam perahu yang dipukul ombak, tunduk dan menyembah berkata, percanggahan tetap selalu ada. Seperti Yesus, dengar sini. Dia tidak bercakap kepada ribut itu. Dia bercakap kepada hati orang-orang yang dalam perahu itu. Jangan takut. Teguhkan hatimu. Inilah aku. Dan saya katakan kepada kamu semua, jangan takut. Teguhkan hatimu. Inilah Tuhanmu Yesus Kristus bersamamu. Dengar sini. Ribut akan selalu ada dalam hidup kita. Ribut akan selalu ada dalam hidup kamu. Tapi Tuhan selalu ada di atas semua ribut kamu. Sebab itu, bila ada percanggahan terjadi, ingat, tunduk dan berkata, Engkau anak Allah Tuhan. Engkau berkuasa di atas 24 jam, Engkau berkuasa di atas 10 jam, Engkau berkuasa di atas 5.382 jam, Engkau berkuasa di atas segala-galanya Tuhan. Segala kepenuhan Allah tinggal di dalam Yesus Kristus. Kamu diberkati. Next level. Bapak, saya berdoa bagi semua anak muda kami. Mereka akan masuk ke next level, God. Mulai hari ini tidak ada percanggahan lagi dalam nama Yesus. Iblis tidak akan tipu mereka lagi. Mereka tidak akan bercanggah. Iman mereka next level, Bapak. Next level. Next level. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Next level untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya, amin. Haleluya, Yesus. Amin, amin. Anda boleh kembali ke tempat duduk dan worship team. Yang didoakan, terus didoakan terus. 15. Oke, sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sudah diberkati dengan firman Tuhan. Belum kuat lagi, sudah diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita percaya bahwa Tuhan dialah yang berkuasa di tempat ini. Sebab itulah kita ingin merayakan kebaikan Tuhan pada malam ini. Biarlah dari pulau-pulau, dari lembah-lembah, di pergunungan, nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Dari timur ke barat, utara dan selatan, nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Sebab hanya nama Dia yang mengatasi segala nama. Apa masalahmu? Masalah sakit penyakit, itu ada nama. Tapi nama yang paling besar daripada segala nama itu adalah nama Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Justru pada malam ini kita yang katakan dari utara, timur, barat, dan selatan, nama Yesus ditinggikan. Amin. Oh, 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 oh. Mari dengan suara yang kedengaran. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Katakan dari utara. Dari utara ke selatan. Terdengar
terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, Kebesarannya diceritakan. katakan nama Yesus, Yesus, nama Yesus. nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, 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 haleluya. Ya, silakan duduk. Pak, kita ada beberapa pengumuman yang kita akan buat pada malam ini. Oke, Joy, mari. Thank you, Praise and Worship Team. Haleluya, kita mau sudah penghujung ya kan? Masih mau 2.0 kah? Esok malam kita buat. Alright. Siapa diberkati dengan firman Tuhan tadi? Woo! Luar biasa Tuhan Yesus kita, amin. Haleluya. Alright, pengumuman kita sudah semestinya bukan berkaitan dengan toilet. Oke. So after this kita akan minum. Alright, kita akan minum bersama-sama untuk kita akan minum di sana nanti di ruang legar. Oke, bukan di jalan raya, di sini.